الحمد لله الذي فرض علينا الصلاة والزكاة والصيام أشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله المبعوث لخير الأنام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للصائم فرحتان فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء ربه. وقال أيضا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في حديث آخر إذا جاء شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. صدق الله وصدق رسوله. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang terhormat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para shaimin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanallah. Hari ini Maha Suci Allah memasuki kita puasa hari yang ke-8. Bersyukur kita sebagai hamba Allah, iman dan takwa kita masih diberikan kekuatan lahir batin, kesehatan wabil khusus, sehingga menjalankan ibadah Ramadan baik puasa siang hari lancar, malam hari kita menjalankan tarawih, ibadah qiyamul lail dan lain-lain sebagainya. Insyaallah mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Di masjid yang sama-sama kita muliakan ini, mari kita bersyukur bahwa di siang hari hadirnya kita, duduknya kita, zikirnya kita, baca Qur'annya kita, semua dinilai ibadah yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu mudha'afah, kebaikannya dilipat gandakan, bukan hanya asru amsalihah, bukan hanya 10 kali lipat, tapi ila sab'i mi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat bagi mereka orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, karena ini adalah bulan rahmah, bulan yang penuh kasih sayang, bulan maghfirah, bulan ampunan, bulan iqam minan nar, bulan dibebaskan kita semua dari siksa api neraka. Oleh karena itu saudara sidang Jumat yang terhormat, sebelum pembahasan terkait bulan Ramadan, sama-sama kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Jangan lupa wasiat takwa sebagai rukun khutbah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Meningkatkan kualitas takwa kita. Bukan kita nggak punya takwa, dari kecil kita sudah punya takwa, tapi takwanya itu ditingkatkan, bukan dari aspek kuantitas jumlahnya saja, tapi juga meningkatkan kualitas mutu daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Karenanya jamaah sidang Jumat yang terhormat, bulan suci Ramadan luar biasa, tidak boleh kita berkecil hati, jangan pesimis bulan Ramadan, dan gak usah terlalu dipikirkan begitu susahnya di siang hari, karena kita pasti diberikan kekuatan oleh Allah. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Sudah diukur kalau puasa itu kita pasti kuat secara fisik. Toh hanya memindahkan makan minum dari siang menuju malam, sehingga gak usah dipersulit. Mindset kita rubah bahwa puasa adalah keren, puasa adalah hebat, puasa adalah kuat, puasa itu enak, puasa itu happy, puasa itu nggak ada yang susah. Itu mindset yang harus dibangun. Kenapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man soma, siapa yang berpuasa Ramadan di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, penuh dengan iman dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, ufir lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu." Ma taqaddama artinya semua. Apa-apa yang sudah kita kerjakan masa lalu, kalau puasa kita benar, penuh dengan iman, bukan karena riya, bukan karena takabur, bukan karena minta dipuji orang. Ada orang, gak ada orang, puasa jalan. Dilihat istri, mertua, gak ngeliat, gak apa-apa, puasa tetap jalan. Baca Quran terus, tidak minta dipuji oleh orang lain, karena itu yang merusak pahala puasa. Alladzina hum yura'un, termasuk mereka yang tidak ikhlas menjalankan puasa. Nah, puasa yang ikhlas itu jaminannya udah jelas. Karena kita sebagai hamba Allah yang banyak dosa, banyak khilaf, dosa ucapan, dosa ketetapan, dosa internal rumah tangga, dosa lingkungan, dosa masyarakat, bahkan dosa kepada bangsa dan negara, dosa kepada agama itu sendiri. Karenanya hamba-hamba yang penuh pelumuran dosa ini, ilaihi nastul fi dosyana wa la aqu 'ala an-nari jahim fa bi tabatu wa fi dhunuba innaka ghafirud dzambil 'adzim. Kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita banyak dosa. Ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah puasa saya ini dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang lebih penting, kenapa kita harus semangat Ramadan? Ketika menjalankan tarawih juga sama motivasinya. Mangkoma Ramadan, beda koma dan soma. Koma, qiyam, artinya qiyam mulai dalam perspektif ini adalah tarawih. Mau yang 11, mau 23, mau 36, gak ada masalah dan tidak usah diperdebatkan. Yang ribet dan yang bermasalah yang gak sholat tarawih. Yang tarawih aman-aman aja, alhamdulillah. Malam ini malam ke 9, 10, berarti malam ke 10 kita melihat penuh dengan semangat. Kenapa? Kalau kita lagi lemes, kalau lagi sakit, lagi malas, ingat imanan wahtisaban. Ya Allah, saya jalani ini karena iman. Ya Allah, saya harus ikhlas. Mau pegal urat, mau asam urat, mau kolesterol, mau pusing, mau meriang, berangkat. Yang biasa ngopi dulu, berangkat, yang penting saya semangat. Karena biasanya salah faktor minum sehingga terawihnya lemes. Nah, faktor lemes ini yang tahu diri kita sendiri. Yang biasa minum air panas sehingga semangat terawihnya tetap terus. Karena dia mendambakan maghfirah. Nas'aluka rahmah ya Rabb fi syahri Ramadan. Nas'aluka maghfiratak ya Allah fi syahri Ramadan. Wa nas'aluka ya Rabb itqam minan nar. Itu doa kita, sehingga rahmah maghfirah minan nar itu menjadi cita-cita visi misi kita menjalankan ibadah Ramadan, sehingga konsep ending final dari Al-Baqarah ayat 183 yang tidak saya baca tapi kita sudah hafal itu adalah la'allakum tattaqun, nyampe supaya kita menjadi Allah yang takwanya terus meningkat, sehingga nanti orang-orang yang final ini masih babak semifinal menuju, kemarin babak penyisian menuju semifinal. Nanti ketika final itu Masya Allah luar biasa 10 hari akhir. Kalau kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW malah luar biasa, beliau menjalankan, menyambut bagaimana qiyamul lailnya, qiraatul Qur'annya, dan beriktikaf di masjidnya. Bahkan Rasulullah di akhir-akhirnya tidak menyentuh istrinya dalam perspektif berhubungan. Bukan nggak boleh, boleh banget di malam hari, tetapi mulai mengikat pinggang, agak misah dikit di 10 hari akhir. Nah, karenanya saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang terhormat, mumpung kita diberikan kekuatan, kesempatan umur, banyak saudara-saudara kita yang sudah janur yang kuning. Innalillah, belum puasa udah innalillah. Baru puasa 2 hari sudah dirawat di rumah sakit. Itu tidak pandang bulu, enggak orang kecil, enggak orang besar. Ada yang dirawat, ada yang meninggal dunia. Adakah jaminan kita akan sampai minal aidin wal faizin? Tidak ada jaminan.
kullu nafsin dha'iqatul maut, dan kapan saja bisa terjadi. Karenanya anggaplah hari ini adalah hari terakhir Ramadan kita. Artinya apa? Bukan kita pengen mati, ciptakan yang terbaik. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu yang penting. Nah, bagaimana konsep orang yang puasa itu? Puasa itu hebat bukan tarawih dan puasanya doang, tapi puasa itu hebat bagi mereka lis-shaimi farhatani, dua kegembiraan. Enggak boleh sedih orang puasa. Masa Ramadan dia bersedih? Banyak makanan, banyak takjil, banyak yang ngasih, banyak sedekah, banyak sarung, banyak sajadah. Wabil khusus pokoknya makanan yang berkah, takjil, itu harus disyukuri. Kenapa? Lis-shaimi, bagi orang yang puasa, farhatani, dua kegembiraan. Yang pertama, farhatun indal iftar, gembira mendengarkan kalau sudah azan maghrib, iftar, buka puasa. Allahu akbar, Allahu akbar, bahagia luar biasa. Semua sudah terhidangkan, luar biasa saudara. Nikmat yang sangat luar biasa, tidak dijumpai 11 bulan yang lainnya. Ke masjid kita maghrib, gak ada minuman, gak ada makanan, gak ada kopi, gak ada es. Tapi bulan puasa semua nyaris, bukan hanya Indonesia, bahkan di Arab Saudi, Mekah, Madinah itu saking susahnya ngasih orang, karena semua orang pengen bersedekah, semua orang pengen ngasih buka puasa. Sono susah nyari orang yang supaya orang itu mau dikasih. Tapi kalau di Indonesia masih alhamdulillah masih banyak orang yang dikasih. Karena yang belum ngasih, cepat cek ATM-nya, lihat dompetnya. Hari ini kita mau ngasih buka puasa kepada siapa? Hari ini saya mau ngasih kurma, minuman sama siapa? Ngasih lontong sama siapa? Yang kecil-kecil aja, kalau nggak bisa yang besar-besar. Itu sama. Kalau kita memberikan manfaat torosoiman, memberikan iftar kepada orang yang puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit. Luar biasa, Allahu Akbar. Karenanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Ini baru 9. Oleh karena itu insyaallah kita optimis. Sekalipun itu kadang bercanda, lebarannya kurang 20 hari lagi itu bercanda, tetapi itu menjadi optimisme bahwa dia ingin menuntaskan puasa ini 1 bulan penuh, menunggu pengumuman ru'yatul hilal di akhir Ramadan nanti. Demikian khutbah yang saya singkat ini, mudah-mudahan memberikan semangat motivasi kita untuk tetap puasa ini. Gak perlu lemas, gak perlu cemas, gak perlu takut, karena kita diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ampunannya yang luar biasa. Belum rahmat, belum nanti kita sambut dalam waktu cepat adalah THR yang akan turun. Nikmat Allah yang sangat luar biasa, dari mana saja rezeki itu berada, untuk membesarkan, memakmurkan Ramadan dan menyambut kedatangan Idul Fitri yang sangat luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين وبعد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين خصوصا المسلمين في بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.